kembali pemirsa Kabar Nusantara. Bersama saya, Arselva Arlin yang akan mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita hari ini. Pemirsa, pada hari ini saya akan memberikan liputan mengenai kehadiran armada bus kampus IPB University terbaru untuk menunjang mobilitas di kawasan kampus Dramaga yang luas. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta efisiensi waktu bagi sivitas akademika. Berikut laporan reporter kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu halte bus kampus IPB Dramaga, tepatnya di halte Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saat ini IPB University resmi menghadirkan armada bus terbarunya sebagai upaya meningkatkan fasilitas transportasi internal bagi mahasiswa dan seluruh aktivitas akademika. Dengan area kampus yang luas dan jarak antar fakultas yang cukup jauh, mobilitas menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Sebelumnya, bagian mahasiswa memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun ojek online untuk mengejar jadwal perkuliahan. Kini, operasional bus baru ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang lebih efisien dan tertata di lingkungan kampus. Nah, untuk kedepannya IPB akan terus-menerus meningkatkan pelayanan ini agar lama-lama sivitas IPB itu nyaman dengan fasilitas yang ada dan mereka meninggalkan penggunaan kendaraan seperti roda 2 dan roda 4 yang terus-menerus menyuplai karbon dan polusi. Sejauh ini mereka merespon baik, suka, tapi memang harus tetap dioptimalkan lagi terkait jumlah armadanya. Nah, itu akan ditingkatkan supaya intensitas bus itu lebih tinggi gitu. Kalau untuk keluhan, alhamdulillah tidak ada. Jadi mereka dengan bangganya, senangnya adanya unit baru. Mungkin saat pertama kali melihatnya ya kayak wow gitu, mewah, terus juga kayak keren, di-upgrade dibanding sebelumnya, ada peningkatan lah. Penting karena itu tadi yang kayak beberapa mahasiswa atau mahasiswi itu membutuhkan fasilitas umum ini. Mungkin bagi sebagian orang itu bisa jadi alat bantu mereka lah untuk berkuliah. Kehadiran bus kampus baru ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga mendorong efisiensi mobilitas di lingkungan IPB Dramaga. Dari kampus IPB Dramaga Bogor, Denny Faturrahman melaporkan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika dan menjadi solusi transportasi yang efektif di dalam kampus. Beralih ke berita selanjutnya, dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Kebun Raya Bogor menggelar pertunjukan barongsai yang menarik perhatian ratusan pengunjung. Atraksi budaya ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkaya nuansa perayaan di ruang terbuka hijau, kebanggaan Kota Bogor. Berikut laporan reporter kami. Baik pemirsa, saat ini saya berada di area pertunjukan di Kebun Raya Bogor, di mana pertunjukan barongsai tengah berlangsung. Atraksi ini menjadi salah satu rangkaian perayaan Imlek yang digelar untuk menghibur pengunjung sekaligus memperkenalkan nilai budaya Tionghoa kepada masyarakat luas. Dentuman genderang dan gerakan lincah barongsai langsung menyita perhatian pengunjung yang memadati area pertunjukan. Tidak hanya wisatawan lokal saja, sejumlah keluarga tampak antusias mengabadikan momen ini bersama anak-anak mereka. Kita tuh setiap tahun pasti ada ya di acara Imlek. Jadi ini tuh season lah, tahunan. Pokoknya setiap Imlek pasti gitu dari mana bisa manggil kita gitu. Tadi lebih banyak, mungkin kemarin nggak terlalu kali ya karena mungkin belum hari H ya, mungkin karena belum hari H jadi nggak begitu ini ya warganya. Pas tadi lumayan banget. Kemarin kita dari mulai tanggal 13 sampai di hari ini. Selain menjadi hiburan, acara ini juga dinilai mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kebun Raya Bogor selama masa libur perayaan. Karena kan ini acara tahunan ya, jadi kayak pengen nyari experience yang beda aja di Kebun Raya. Jujur seru sih, cuma kayaknya kehalang hujan aja ya hari ini, jadi kayak agak banyak yang ke pending ya. Gak sesuai time tree-nya. Itu sih seru sih, ya. Menarik.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menghadirkan ruang wisata yang inklusif dan juga ramah budaya bagi masyarakat Bogor. Melalui pertunjukan barongsai ini, Kebun Raya Bogor tidak hanya menjadi destinasi wisata alam saja, tetapi juga sebagai ruang ekspresi budaya yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Dari Kebun Raya Bogor, saya Safana Algiatsula melaporkan. Perayaan Imlek di Kebun Raya Bogor diharapkan dapat terus menjadi agenda budaya yang memperkaya keberagaman dan menarik minat wisatawan ke Kota Bogor. Berita pada hari ini diakhiri dengan berita duka yang menyelimuti keluarga Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, setelah sang ibunda, Nani Rubiani, wafat pada Selasa malam dan disemayamkan di Bogor. Kepergian almarhumah mengundang bela sungkawa dari berbagai pihak. Berikut laporan reporter kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah duka di Kota Bogor, tempat almarhumah Ibu Nani Rubiani disemayamkan. Sejak pagi, pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Suasana duka tampak menyelimuti rumah almarhumah. Baik kerabat, kolega, hingga warga sekitar turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Kemarin malam sekitar jam 11-an itu di rumah sakit. Karena sakit ya Pak, kira-kira Jam 9 pagi. Karena memang orang Bogor. Karena memang orang Bogor. Saya lahir di Bogor. Ibu kakak saya juga ibunya Pak Farhan, orang Bogor. Pernah ke Bandung, balik lagi ke Bogor lagi. Gitu. Pihak keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan masyarakat. Warga sekitar juga turut membantu mengatur lalu lintas dan parkir demi kelancaran prosesi. Kepergian almarhumah Nani Rubiani meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung hari ini dengan pengawalan keluarga serta kerabat. Dari Bogor, Safana Algiatsula melaporkan. Kami, segenap tim redaksi turut menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Wali Kota Bandung. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian rangkuman berita yang dapat saya sampaikan. Saya, Arseva Arlin, dari Kabar Nusantara pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kabar baik datang dari Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bogor kini kembali menghadirkan ruang rekreasi keluarga yang menyatukan hiburan, edukasi, dan juga kuliner dalam satu kawasan. Citaim Dreamscape yang resmi beroperasi pada Juni 2025 lalu menghadirkan konsep wisata keluarga yang lengkap mulai dari mini zoo, kolam bermain air, hingga bus tingkat yang menjadi daya tarik tersendiri. Tempat ini menawarkan pengalaman rekreasi yang ramah anak dan juga terjangkau bagi masyarakat Jabodetabek. Pada sore hari ini, di session Jejak Nusantara, saya bersama dengan Safana akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi lebih lanjut destinasi wisata keluarga ini. Jalan-jalan bersama Jejak Nusantara, menyusuri cerita dari berbagai tempat. Langkah baru, kisah baru, ikuti terus Jejak Nusantara. Kini, mencari destinasi wisata untuk keluarga tidak perlu jauh lagi keluar kota. Citaim Dreamscape, sebuah destinasi wisata keluarga terbaru yang berada di Jalan Kitong, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Dengan konsep semi outdoor yang penuh warna dan ramah anak, tempat ini menawarkan pengalaman bermain, belajar, sekaligus bersantai dalam satu kawasan. Sejak resmi dibuka di pertengahan tahun lalu, Citaim Dreamscape mulai ramai dikunjungi warga. Lokasinya yang strategis, hanya sekitar 5 km dari stasiun Citaim, membuat tempat ini mudah dijangkau
baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dengan tiket masuk gratis atau tanpa biaya HTM, pengunjung sudah bisa menikmati suasana rekreasi keluarga yang nyaman. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu wahana favorit anak-anak, yaitu Mini Zoo Dreamscapes. Di sini mereka bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak seperti kambing, kelinci, hingga bebek tentunya. Namun saat ini hanya ada kambing di belakang saya yang bisa kita lihat. Nah, tentunya anak-anak di sini bisa belajar dengan cara yang menyenangkan dan juga aman karena langsung diawasi oleh petugasnya. Momen interaksi seperti inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Karena pengunjung tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan pengalaman secara langsung. Ya karena saya punya anak dan juga istri dan ini hari weekend, jadi kami nyari ya suasana untuk ngajak anak saya bermain ya, dan kebetulan dekat di daerah rumah saya di Citayam. Ya, karena kami ngelihat promosinya yang bagus ya di TikTok dan kami penasaran. Dan ternyata ya cukup worth it ya, di Citayam ternyata ada tempat sebagus ini gitu. Enak ya, makan-makanannya juga enak, harganya juga nggak terlalu mahal. Ya kalau dibandingin sama jalan-jalan ke mall, lebih murah di sini. Selain wahana bermain, spot foto yang unik, dan playground indoor juga menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga muda yang ingin menghabiskan waktu bersama. Yang paling diminati pengunjung itu playground sama Galaxy Gate sih kak. Yang paling ramai itu Sabtu Minggu, tapi di hari biasa juga kita kadang ada kunjungan dari anak-anak TK atau SD. Pelayanannya lumayan, sejauh ini alhamdulillah baik, belum ada kritik yang aneh-aneh gitu. Paling minta ditambahin wahananya atau fasilitas yang lainnya. Menurut petugas, area lesehan dan kafe menjadi area yang paling ramai dikunjungi, terutama pada saat akhir pekan dan musim libur sekolah. Tempat wisata yang mengusung konsep taman rekreasi dan bermain terbesar di Citayam ini memiliki jam operasional yang berbeda setiap harinya. Untuk Senin hingga Kamis, Citayam Dreamscape buka mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dan khusus akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pengunjung dapat menikmati seluruh wahana lebih lama, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Hadir sebagai tempat rekreasi yang terjangkau dan ramah keluarga, Citayam Dreamscapes menjadi tempat pilihan bagi warga Bogor dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu akhir pekan. Tak hanya menghadirkan hiburan, tempat ini juga memberi ruang belajar dan interaksi bagi anak-anak dalam situasi belajar yang menyenangkan. Dari Citayam, Kabupaten Bogor, Safanal Giatsula melaporkan. Demikian rangkuman berita yang dapat saya sampaikan di session Jejak Nusantara. Saya Arsefa Arlin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jalan-jalan bersama Jejak Nusantara, menyusuri cerita dari berbagai tempat. Langkah baru, kisah baru, ikuti terus Jejak Nusantara.